Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat membawa manfaat untuk kita semua, Ibu minta tolong untuk salah satu memimpin doa. Yes, Ibu minta tolong untuk dipimpin doanya. Tangan di atas meja, siap berdoa. Berdoa mulai. Selamat pagi, Bu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dia karena sudah membantu Ibu untuk memimpin doa. Nah, anak-anak, di antara kalian apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oh, Ali kemana Ali? Tidak masuk. Tidak izin ya. Nah, anak-anak, sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, Ibu memiliki ice breaking. Kita akan melakukan ice breaking agar lebih bersemangat lagi. Diperhatikan Ibu ya ke depan ya. Nah, kita akan melakukan ice breaking. Kalau nanti begini, Marina itu gini ya. Marina menari di atas menara. Kedua, Marina merana itu menangis ya, di bawah menara. Jadi gerakannya kalau nanti Beni bilang Marina menari di atas menara, Marina merana di bawah menara, gitu ya. Kita coba ya. 1, 2, 3. Berdiri semuanya, berdiri. Yuk, kita coba sama-sama ya. 1, 2, 3. Marina, Beni yang baru. Yuk, Marina menari di atas menara, Marina merana di bawah menara, Marina menari di bawah menara, Marina bagaimana? Marina ini Marina merana di bawah menara, Marina menari di atas menara, Marina merana di bawah menara, Marina merana di bawah menara, Marina menari, ayo di bawah menara. Nah, sudah. Setelah melakukan ice breaking tadi, kalian tentu lebih bersemangat kan ya? Nah, setelah melakukan ice breaking tadi, sekarang Ibu ingin bercerita anak-anak. Nah, tadi pagi anak-anak ya, sebelum Ibu berangkat ke sekolah, Ibu itu mau memasak ikan, tapi ikannya masih Ibu taruh di dalam freezer. Nah, ikannya otomatis kan masih berbentuk apa anak-anak kalau dari dalam freezer?
yang keras apa? Beku. Beku ya kan? Nah, untuk mencairkan ikan itu bagaimana? Dia pakai apa cara? Biar ikannya itu cair, bisa dimasak. Bagaimana? Dipanaskan dulu. Atau tadi karena ibu terburu-buru anak-anak, jadi ibu taruh di bawah keran, terus ibu taruh di bawah air mengalir, terus ibu sambil dengan memasak yang lain. Nah, setelah beberapa lama akhirnya ikannya tadi bisa mencair dari esnya, kemudian ibu memasaknya. Nah, dari cerita ibu tadi anak-anak, tentu ada kaitannya dengan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Kita hari ini akan belajar tentang IPAS. Materinya yaitu makhluk apa itu? Makhluk apa itu? Nah, kemudian tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini apa? Nah, yang pertama kita dapat mengenali materi dan karakteristiknya. Kemudian yang kedua, kita dapat mempelajari karakteristik wujud, zat, dan materi. Kemudian yang ketiga, kita dapat mencari tahu bagaimana perubahan wujud zat yang terjadi. Nah, perubahan wujud zat tadi ada kaitannya dengan cerita yang sudah ibu ceritakan tadi. Kemudian di sini ibu memiliki gambar. Coba diperhatikan semuanya. Ini gambar apa, anak-anak? Gambar pasar. Kemudian di dalam gambar ini ada apa saja? Ada orang, ada sayuran, ada apa lagi? Mobil, terus buah-buahan, terus baju, lalu apa lagi? Sandal, terus tas, rumah bangunan itu ya. Kemudian tadi yang sudah ibu tanyakan ya, apa benda yang ada pada gambar? Tadi kalian sudah menyebutkan ada mobil. Dari yang sudah kalian amati tadi, benda-benda itu termasuk benda hidup apa tidak hidup? Apa semuanya tidak hidup? Ada benda hidup apa saja? Terus tumbuhan, terus buah-buahan. Apa yang di pasar tadi? Kemudian yang benda tidak hidup apa? Celana, baju, tas, bangunan, terus mobil, sandal. Juga tadi ada buah-buahan. Terus apa anak-anak tadi yang sudah kalian sebutkan? Kan yang hidup tadi ada manusia, ada tumbuhan, dan benda yang tidak hidup tadi ada bangunan,
kalau hidup bagaimana? Kalau hidup itu bagaimana, bisa apa? Bisa bernapas, bergerak, terus memerlukan apa? Udara, terus makanan, minuman, pintar ya. Kemudian kalau benda tidak hidup berarti bagaimana? Tidak bergerak, tidak membutuhkan makan, tidak membutuhkan minum, tidak membutuhkan udara untuk bernafas. Nah, yang segala sesuatu yang sudah kalian sebutkan tadi itu mempunyai masa dan menempati ruang, termasuk benda hidup dan tidak hidup, duwe masa atau duwe berat. Jadi manusia itu ya punya berat badan. Sayuran juga biasanya kalau di pasar dia pakai ditimbang. Terus buah-buahan juga ditimbang. Terus menempati ruang, jadi bisa ditempatkan pada suatu ruang. Nah, semua yang mempunyai massa atau berat dan menempati ruang itu disebut dengan apa ini? Materi. Kemudian di sini ibu memiliki gambar lagi. Gambar apa ini? Timbangan buah. Nah, dari kedua timbangan ini anak-anak, lebih berat mana? Ada yang bilang lebih berat apel. Lebih berat mana anak-anak? Kenapa kok lebih berat anggur? Di gambar ini loh, kalian kok bisa menyebutkan lebih berat anggur? Kenapa? Lebih berat itu tandanya apa? Ini ya, timbangannya lebih berarti bendanya lebih berat daripada yang ringan ini. Mengerti ya? Nah, kemudian tadi kan sudah disebutkan massa itu berat. Massa itu adalah besaran dari suatu benda. Ketika suatu benda memiliki massa, maka benda itu merupakan materi. Massa suatu benda akan berbeda dengan massa benda lainnya. Jadi berat badannya Citra sama berat badannya Kinan sama pada Ida. 2 kerikil sama 3 kerikil berat mana? 3 kerikil. Ya tergantung, kerikilnya 2 besar-besar ya, kerikilnya 3 kecil-kecil. Nah, jadi kita harus menggunakan apa untuk mengetahui kalau itu lebih berat, apa itu lebih ringan? Menggunakan apa? Timbangan untuk mengetahui massa suatu benda. Nah, sekarang ibu akan membentuk kalian menjadi 2 kelompok, kelompok A dan kelompok B.
Bu Emi nanti akan memilih kelompoknya ya. Sekarang dibentuk kelompoknya. Anak-anak, ibu kan sudah membentuk kalian menjadi 2 kelompok. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 2 memiliki tugas yang berbeda, tapi dengan materi yang sama. Di sini ibu akan memberikan untuk kelompok 1 ini untuk kelompok 2. Kelompok 2 didengarkan. Kelompok 2 saya didengarkan dulu. Sekarang ibu akan memberi instruksi untuk kelompok 1. Kelompok 1 didengarkan. Nah, di sini ibu meminta untuk tugasnya menimbang benda yang sudah dibawa dan dimasukkan ke dalam tabel. Di situ tadi kan sudah ada tugasnya. Nah, di sini diminta apa? Ditimbang seperti ini. Maksudnya mana? Benerin kaset sama. Yang satu mana? Didengarkan kelompok 1. Ini yang diminta. Yang diminta misalnya, dilihat, bisa didengarkan. Ini misalnya 5 kerikil dan 1 plastisin misalnya. Ya, didengarkan dulu. Didengarkan dulu. Diperhatikan ibu. Didengarkan ibu. Ini di sini misalnya ini 5 kerikil dengan plastisinya diambil 1. Caranya menimbang seperti ini. Ada bukannya. Misalnya kerikilnya 10. Nah, berapa anak-anak? Kerikil berapa yang tadi? Ditulis di dalam sini. Yang berat apa tadi? Yang berat apa? Yang ringan apa? Plastisinnya berapa? Kerikilnya berapa? Nah, nanti ini ditimbang sesuai dengan yang diminta. Mintanya disuruh nimbang apa? Nah, ayo dikerjakan. Kemudian diperhatikan ke depan untuk kelompok 2. Kelompok 2 dilihat itu lembar tugasnya. Lembar tugas yang sudah ibu berikan. Selain lihat diminta untuk menimbang seperti kelompok 1 tadi ya, tugas kalian yaitu menggambarnya. Jadi setelah ditimbang digambar timbangannya. Misalnya tadi kalau kelereng berapa sama kerikil berapa, yuk digambar sekali.
Lerengnya ke ini atau kerikilnya ke sini. Ngerti ya? Di kanan. Di kolomnya kanannya. Oke? Nah, dikerjakan. Ya. Plastisnya kalau diminta 1 ya diambil 1. Lerengnya ya kalau diminta 5 ya 5. Berarti kalau begitu ini berat sekali. Sama apa lebih berat atau lebih sama atau keluar itu berat ya. Ditulis di situ. Ditulis di kabelnya. Kerikil berapa? Kerikilnya ditulis 2 kerikil. Di sini 2 kerikil. Itu Engkau lereng 3 kerikil. Bacakan hasil 5 kertas. Nah, anak-anak, tadi kan kalian sudah diskusi kelompok. Ini apa itu? Tadi kan kalian sudah diskusi kelompok.
Sekarang ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan hasil pekerjaannya. Kelompok 1 dulu depan. Kelompok 1, masa benda 1, 2 kerikil, 3 kelereng, masa yang lebih berat, 2 kerikil, masa yang lebih ringan, 3 kelereng. 3 kelereng 1 plastisin, 3 kelereng 1 plastisin, 4 kelereng 3 Masa yang lebih berat mana? Masa yang lebih ringan mana? masa 4 kerikil, 3 kelereng, 3 kerikil, masa yang lebih berat 4 kelereng, masa yang lebih ringan 3 kerikil, masa 2 kerikil 1 plastisin, masa yang lebih berat 2 kerikil, masa yang lebih ringan 1 plastisin. Sudah, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Bacakan. Kelompok 2, masa benda 1, benda 2, 2 kerikil, 3 kelereng, masa yang lebih berat 3 kelereng, masa yang lebih ringan 2 kerikil. Ditunjukkan gambarnya. Ditunjukkan gambarnya. Sudah ya? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, anak-anak setelah melakukan kegiatan tadi, sekarang ibu ingin bertanya anak-anak. Ayo diperhatikan ke depan. Sekarang ibu ingin bertanya, dari dari benda-benda yang sudah kalian bawa tadi anak-anak, ada apa saja? Ya, ada plastisin, ada kelereng, ada kerikil. Nah, anak-anak, kalau plastisin itu dipanaskan, akan berubah bentuk apa tidak? Berubah menjadi apa? Cair. Jadi plastisin itu semula bentuknya apa? Padat. Kemudian jika dipanaskan akan cair. Kemudian kalau kerikil kalau dipanaskan berubah bentuk apa tidak? Tidak. Kalau kerikil jika dipanaskan tidak akan berubah bentuk. Nah, kemudian anak-anak ibu tanya lagi, pernahkah kalian minum es krim? Kalau lama-lama minum es krim, apa yang terjadi pada es krimnya? Meleleh atau mencair. Kira-kira penyebabnya apa? Karena dengan sinar matahari. Ya, karena terkena sinar matahari, makanya es krimnya meleleh. Jadi yang sudah ibu tanyakan tadi termasuk apa namanya? Perubahan wujud zat. Ada apa saja? Menguap, menyublim, mengkristal. Bisa ada membeku, mencair, menguap, menyublim, mengkristal. Nah, hari ini anak-anak yang sudah kita pelajari apa saja? Masa, materi. Kita hari ini sudah
belajar tentang masa, tentang materi. Nah, sekarang tugas kalian di rumah dibuka bukunya pada halaman berikutnya, pada halaman berikutnya. Maaf ya, suaranya Ibu sedang kurang enak badan, jadi kurang terdengar. Tugasnya itu pada halaman berikutnya, ya Allah, terkait dengan fotosintesis. Nah, sebelum kita pulang, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Nah, sekarang sebelum kita pulang, kita akan melakukan doa terlebih dahulu. Ibu minta salah satu memimpin doanya. Dia tolong dipimpin doanya. Tangan di atas meja, siap bermadu ke berdoa mulai. Selamat siang Bu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita pulang, Ibu berpesan pada kalian bahwa karena cuaca kita sedang tidak menentu, kalian jika jajan tidak boleh yang mengandung es. Jadi es yang beku tadi ya, seperti perubahan wujud indah, beku yang cair tadi ya, es itu. Tidak boleh yang mengandung es, terus jajan-jajan yang ada pengawetnya. Kita jaga selalu kesehatan kita ya anak-anak. Nah, Ibu rasa Ibu akan akhiri pembelajaran pada hari ini. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.